dakwaan jaksa ini jelas dakwaan dan tuntutan jaksa ini yang membuat bukan Kejaksaan Surakarta. Saya meyakini musuh kita ini bukan Gus Nur, ya, tapi musuh kita ada yang di dalam, yang di dada saya ini. Dan inilah rejim ini saat ini dihuni oleh manusia-manusia yang ada di dalam dada. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke sahabat-sahabat, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, sekaitan dengan si kasus Sugih Nur dan Bambang Tri. Tetapi ini ada yang aneh sahabat-sahabat. Mungkin mereka lagi tidak menerima atas tuntutan JPU, yaitu 10 tahun penjara. Jadi dia mencoba melakukan konferensi pers di depan Pengadilan Negeri Solo dan mendatangkan saksi ahli pidana dalam rangka menjelaskan seperti apa pandangan ahli pidana di luar persidangan atas kasus Sugih Nur dan Bambang Tri. Nah, seperti apa yang dia lakukan sahabat-sahabat? Mari kita lihat videonya. Polisi itu berpolitik. Nah, ketika polisi berpolitik inilah pasal ini mulai dipakai. Kenapa dipakai? Karena pasal ini efektif membungkam kebebasan dan pasal ini ancamannya tinggi. Dan itu terbukti. Jadi ini story-nya ya. Jadi story nanti kita tulis di sini, pasal ini tidak pernah diberlakukan dari masa ke masa kecuali pada masa pemerintahan Pak Jokowi. Lalu kemudian kita bicara unsur dakwaan. Kalau mendasarkan pada 143, jadi dakwaan ini kan dimulai dari pemberkasan atau berita acara pemeriksaan. Dua hal penting dari dakwaan itu, satu harus memenuhi unsur, yang kedua terpenuhinya atau tercukupi alat bukti. Dan kalau kita melihat dakwaannya, dakwaan ini kan jenisnya macam-macam. Ada dakwaan tunggal, ya, ada dakwaan alternatif, ada dakwaan kumulatif, dan ada dakwaan gabungan. Nah, kalau melihat persidangan demi persidangan dan sampai kemudian tuntutan dengan menggunakan pasal 14 ayat 1 ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dengan ancaman 10 tahun, saya mengatakan jaksa ini kebingungan. Karena apa? Karena jaksa dari awal semua saksi yang dihadirkan 22 orang, bahkan juga ahli pidananya, itu mengarahnya kepada Undang-Undang ITE. Kenapa? Karena semua saksi itu bicaranya dia nonton channel YouTube, bahkan dia tahu menindak keberapa kalimatnya apa. Nah, tetapi kemudian yang terjadi di pembuktian ternyata bukan itu. Nah, kalau menggunakan dakwaan alternatif maupun dakwaan kumulatif, harusnya pasal demi pasal itu dijelaskan. Kalau mereka menggunakan alternatif dan kumulatif, kami kemudian dakwaan tunggal, jadi berarti ini kebingungan. Dan kalau tadi sebagai ahli pidana saya mengatakan penggunaan pasal 14 ayat 1 beserta penjelasannya yang ada di Peraturan Pidana Nomor 1 Tahun 46 sebenarnya sudah kehilangan pijakan. Kenapa kehilangan pijakan? Karena semua pasal-pasal yang ada sebelum KUHP ini diunifikasi, itu diintegrasi. Nah, pasal 14 ayat 1, ayat 2, pasal 14 ayat pasal 15 ini tidak pernah diintegrasi. Jadi aneh gitu ya. Anda misalkan Undang-Undang 2799 itu memberlakukan tentang anslah, ancaman itu diperluas dengan penyebaran lambang PKI dan seterusnya. Ini tidak ada itu ya. Jadi saya berkesimpulan sebagai ahli pidana, dakwaan jaksa ini jelas dakwaan dan tuntutan jaksa ini yang membuat bukan Kejaksaan Surakarta. Saya meyakini. Karena tuntutannya tidak nyambung dengan dakwaan. Dakwaannya pasalnya alternatif, dakwaan kumulatif, tapi tahu-tahu tuntutannya dengan menggunakan pasal tunggal. Karena itu saya berharap pengacara di dalam kesempatan ini menjadikan dasar argumen saya ini bagian dari pembelaan. Kemudian yang ketiga, kalau kita mendasarkan
pada penggunaan pasal 14 ayat 1 tentang hoax. Selama persidangan hoax itu tidak pernah terbukti, ya, tidak pernah terbukti karena yang diungkap itu semuanya nonton dari YouTube. Padahal pasal hoax itu kita tidak pernah mengenal gadget, kita handphone pun mungkin, bukan mungkin, tidak ada, telepon pun tidak setiap institusi atau kantor saat itu punya. Jadi dari fakta-fakta ini menunjukkan kepada kita, ini negeri anti kritik dan hukum acara pidana sudah disalahgunakan sedemikian rupa. Jadi tegas saya katakan, tuntutan ini yang membuat bukan jaksa Surakarta. Mereka itu dulu mahasiswa saya, ya, Dr. Tri Aprianto, kemudian yang perempuan itu adalah mahasiswa saya, dan saya tidak pernah mengajarkan dakwaan yang tidak urut, ya. Terakhir saya ingin menjelaskan kalau memang mereka ditersangkakan dengan hoax, dan yang mungkin paling tinggi di dalam sejarah, saya juga ingin Suryo Pratomo yang jadi dubes di Singapura, ya, itu mestinya juga dihukum menyebarkan hoax. Kenapa? Karena medianya juga media televisi, medianya menggunakan undang-undang ITE, tapi ternyata dia yang waktu itu wawancara mengatakan Pak Jokowi bilang sudah dipesan sekian ribu, harganya rekalkulasi, pokoknya kayak orang jualan mobil yang benar-benar ada, yang pesan sudah sekian ribu, 6.000, tapi faktanya tidak ada dan muncul geger di mana-mana, ya. Itu tidak pernah dijangkau dengan undang-undang ITE, apalagi menggunakan pasal-pasal penyebaran hoax. Jadi dari fakta ini jelas ini pengadilan politik. Namun saya berharap karena baik undang-undang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, undang-undang kejaksaan, ya, itu selalu mencantumkan di dalam tuntutannya itu atau putusannya dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu saya berharap, ya, bahwa hakim masih melihat ada ruang dan hakim itu punya kebebasan karena atasan hakim Tuhan, ya. Tidak ada regulasi yang mengatakan ketika mau menghukum minta pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau ini jelas, tuntutannya aja harus menunggu perintah dari Kejaksaan Agung. Jadi sekali lagi kita berhukum dengan hukum yang bagus, hukum restoratif, dan saya lihat di pertimbangan jaksa itu ada yang tidak ditepati. Apa itu? Dia mengatakan salah satu unsur pemidanaan itu selain balas dendam adalah pendidikan. Di mana pendidikannya begitu? Karena tidak mengajarkan mendakwa dan menuntut dengan cara yang benar. Demikian channel singkat bermanfaat, dan jangan lupa musuh kita ini bukan Gus Nur, ya, tapi musuh kita ada yang di dalam, yang di dada saya ini. Dan inilah rejim ini saat ini dihuni oleh manusia-manusia yang ada di dalam dada. Oke, sahabat-sahabat, kita sudah lihat videonya ya. Nah, bagaimana si pengacara, kalau saya tidak salah si Andika ya, salah seorang tim pengacara dari Sugi Nur dan Bambang Tri. Tetapi ini kan sudah dipecat, sahabat-sahabat. Nah, mereka ini sudah dipecat, sisa mendampingi si Sugi Nur. Nah, kalau kita mau lihat apa yang dia lakukan di luar pengadilan ini, itu pada dasarnya hanya membangun saja, membangun opini bahwa apa yang didakwakan oleh si Sugi Nur dan Bambang Tri itu di luar dari nalar hukum pidana. Seperti itu yang dia mau bangun, sahabat-sahabat. Tetapi yang kita mau pastikan bahwa apa yang mereka lakukan ini saya kira hanya sebatas agitasi saja ke publik. Bagaimana publik itu masih tetap mendukung apa yang dilakukan oleh para pengacara si Sugi Nur dalam rangka untuk membela. Ini hanya sekedar bagaimana dia menyampaikan ke publik bahwa sebenarnya apa yang dia lakukan itu maksimal dan tetapi lagi-lagi ini karena faktor A, faktor B, dan faktor C. Saya kira hanya mencari alasan dan pembenar saja, sahabat-sahabat. Yang pada dasarnya bahwa si Sugi Nur, Bambang Tri, jaksa penuntut umum mendakwa atau memberikan tuntutan hukuman 10 tahun penjara. Saya kira seharusnya para pengacara ini harus fokus ke sana.
Tak usah buat yang lain-lain, yang aneh-aneh, yang tidak menjadi bahan pertimbangan majelis hakim. Buat datangkan bukti-bukti yang kuat di persidangan, tetapi ini kan sudah persidangan terakhir, detik-detik terakhir, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk ada saksi yang meringankan karena West sudah selesai semua tahapannya, dan tinggal menunggu saja putusan dari majelis hakim. Entah berapa tahun yang akan dijatuhkan vonis terhadap Sugi Nur dan Bambang Tri dengan kasus mubahalanya ini. Saya kira itu sahabat-sahabat, terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.